Pernah nggak sih nemu koin-koin tua di laci nenek atau di kotak peninggalan keluarga? Biasanya kita anggap ya cuma kenang-kenangan aja. Tapi gimana kalau ternyata di antara koin-koin itu ada kepingan sejarah yang nilainya luar biasa? Nah, kita mulai dari yang paling familiar. Ini dia, uang benggol dari zaman Hindia Belanda. Ukurannya gede, tebal, bahannya tembaga, dan pastinya legendaris buat kerokan. Pas banget kan buat ngerokin punggung? Dulu nilainya cuma 2,5 sen, tapi hari ini ceritanya udah beda jauh. Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh, koin yang sama yang mungkin dulu dipakai buat obat masuk angin, sekarang bisa jadi barang buruan kolektor. Jadi coba deh cek lagi, siapa tahu Anda sebenarnya lagi nyimpen harta karun. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Anggap aja setiap koin kuno itu kayak buku sejarah mini. Kita cuma perlu tahu cara bacanya aja. Ternyata ada loh ilmunya, namanya numismatika. Jadi ini bukan sekedar ngumpulin koin biasa, ini lebih kayak jadi detektif sejarah. Kita mencoba mengurai cerita di balik setiap gambar, tulisan, dan tahun cetaknya. Keren kan? Nah, lihat deh, setiap detail di koin ini, semuanya itu pesan tersembunyi. Ada potret Ratu Wilhelmina, jelas buat nunjukin siapa yang berkuasa. Terus ada tulisan Netherlands Indie, penanda wilayah jajahannya yaitu Indonesia. Sampai lambang kerajaan bermahkota. Itu kayak stempel resmi kekuasaan mereka. Jadi ini bukan sekedar uang, ini adalah alat propaganda kolonial. Intinya ya ini, pas kita megang koin ini, kita tuh nggak cuma megang logam. Kita lagi megang arsip mini dari sebuah zaman. Bukti nyata dari sejarah, kekuasaan, dan ekonomi di masa lalu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Ada cerita-cerita rahasia di balik koin ini yang nggak semua orang tahu. Kita harus jeli buat menemukannya. Ratu Wilhelmina ini kan berkuasa lama banget, hampir 60 tahun. Nah, selama itu, potret dia di koin juga ikut berubah. Ini kayak lihat album foto perjalanan hidup sang ratu. Dari anak kecil rambutnya terurai, jadi remaja, sampai jadi sosok pemimpin yang matang. Buat kolektor, setiap perubahan desain ini jadi penanda periode sejarah yang penting banget. Di tengah-tengah masa pemerintahannya, dunia diguncang peristiwa besar, Perang Dunia Kedua. Dan ternyata dampaknya itu sampai ke koin-koin ini loh, dengan sebuah rahasia yang wow, luar biasa. Jadi ceritanya begini, waktu Jerman menginvasi Belanda, pabrik uang kerajaan di sana nggak bisa lagi produksi. Tapi kebutuhan uang di Hindia Belanda kan harus tetap jalan. Solusinya? Produksinya dipindahin ribuan kilometer jauhnya ke Amerika Serikat. Coba bayangin, koin buat dipakai di Indonesia, dibikinnya di Philadelphia. Buktinya mana? Ada di koinnya sendiri. Kalau kalian punya benggol tahun 1945, coba deh cari huruf P kecil. Itu kode rahasia buat Philadelphia. Ada juga simbol pohon palem, penanda khusus koin yang dicetak di Amerika. Inilah bukti gimana koin receh bisa jadi saksi bisu konflik global. Oke, dari cerita sejarah, sekarang kita ngomongin harganya. Karena di dunia para kolektor, sejarah itu bisa diubah jadi nilai finansial yang nggak main-main. Ya, mata Anda nggak salah lihat, 20 juta rupiah. Angka ini beneran, bukan hoax. Satu keping koin emas 10 golden dari era ini, kalau kondisinya bagus, harganya bisa segitu, bahkan lebih. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya sekeping logam bisa punya harga selangit? Nah, jawabannya ada di kombinasi beberapa faktor penting. Ada 4 pilar utamanya. Pertama, jelas materialnya. Koin emas atau perak ya udah pasti punya nilai dasar. Kedua, kelangkaan. Makin sedikit jumlah cetaknya, makin jadi rebutan. Ketiga, kondisi. Koin yang detailnya masih tajam, nggak banyak goresan, seolah baru kemarin dicetak, itu nilainya bisa lompat jauh. Dan yang terakhir, yang paling bikin beda, sejarah. Cerita di baliknya, kayak koin yang dicetak di Amerika pas perang tadi, itu yang bikin nilainya jadi spesial banget. Oke, kalau Anda jadi tertarik buat mulai berburu harta karun ini, ada beberapa hal yang wajib banget diketahui. Ini bukan cuma soal nyari, tapi juga soal ngejaga warisan. Ini peringatan keras ya, makin mahal harga sebuah koin, makin banyak juga yang palsu. Pasar barang antik tuh penuh sama replika yang kadang dibuat mirip banget sama aslinya. Jadi, jangan sampai ketipu. Nih, ada 3 langkah gampang buat pemula. Pertama, timbang dan ukur. Koin asli itu punya spek berat dan diameter yang presisi, yang palsu seringkali meleset. Kedua, lihat detailnya pakai kaca pembesar. Ukiran koin asli itu tajam dan tegas. Yang palsu biasanya kelihatan agak meleleh atau buram.
Terakhir, tes magnet. Gampang banget. Koin emas dan perak itu nggak nempel di magnet. Kalau nempel, wah itu pertanda buruk. Kalau udah dapat yang asli, merawatnya itu hukumnya wajib. Simpan di tempat kering, jangan dipegang-pegang langsung permukaannya, dan yang paling penting, jangan pernah coba-coba membersihkannya sampai kinclong. Lapisan alami yang terbentuk seiring waktu, namanya patina, itu justru yang bikin nilainya tinggi. Kalau dibersihkan secara brutal, itu sama aja kayak ngehapus sejarah dan nurunin harganya secara drastis. Jadi, setelah tahu semua ini, mungkin sekarang waktunya buat bongkar lagi kotak-kotak lama di rumah. Coba deh lihat koin-koin itu dengan cara pandang yang baru, bukan lagi sebagai recehan tua, tapi sebagai kapsul waktu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa harganya, tapi cerita apa yang sedang dia bisikan ke Anda.